kitab kita dari Pengkhotbah ya. Ya, mari kita lihat Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 4. Ya, ini judul renungannya. Ya, ini judul renungan kita hari ini adalah melihat dari sudut yang apa namanya? Yang berbeda atau sudut yang tidak enak. Ya, biasanya kan kecenderungan orang itu kan sukanya melihat dari mana, ibu-ibu? Dari pandangan yang enak, pandangan yang nyaman, ya, pandangan yang nyaman, ya, orang-orang lebih suka melihat di situ, ya, dari pandangan yang nyaman, dari pandangan yang enak gitu. Ya, tapi kita mencoba melihat pengkhotbah ini mencoba melihat segala sesuatu itu dari pandangan yang berbeda, ya, dari pandangan yang berbeda. Saya baca buat kita demikian, ini Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 4. Dikatakan begini, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Ya. Dan yang kedua, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Lalu yang kedua, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Ya. Alasannya dikatakan karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Lalu yang berikutnya, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Ya, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Kalau dalam terjemahan ayat yang terbuka dikatakan tetapi orang bodoh senang di rumah pesta. Ya, itu terjemahannya seperti itu. Nah, apa yang terbalik di sini? Apa yang terbaik? Yang terbalik. Yang pertama adalah nama yang lebih baik. Ya, ini nama yang lebih baik. Ini kita lihat ya, ibu-ibu ya. Ini yang terbalik. Nama yang lebih baik, ya, nama yang harum, nama yang harum lebih baik katanya daripada minyak yang mahal. Ya, jadi nama baik dengan minyak yang mahal di apa namanya? Dikontraskan ya. Dikontraskan. Ya, jadi dibuat perbedaan yang sangat luar biasa. Nah, nama harum itu bagaimana kita mendapatkan yang namanya harum? Nama harum itu. Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi kalau kita buat catatan kita di sini, ya, karena ini tadi di ayat 1 ini ya, kita lihat dulu ayat 1. Ini kita angkat ayat 1-nya. Coba kita perhatikan bersama-sama. Ya, di sini dikatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, bagaimana cara mendapatkan nama baik? Ya. Yang pertama, yang kedua adalah ya, bagaimana cara mendapatkan minyak yang mahal. Ya, ini coba kita lihat. Ini kita analisa dengan baik. Nah, biasanya kalau kita lihat, kalau orang mau mendapatkan nama baik, ya, ada dua usaha yang dilakukannya. Ya, melalui jalur yang baik. Yang kedua adalah melalui jalur instan. Ya, yang nanti jalur instan ini ujungnya menjadi apa? Menjadi tidak baik. Ya, menjadi tidak baik ya. Nah, tapi pertanyaannya, terkenal nggak dia? Terkenal. Ya, terkenal nggak? Ya, ini jawabannya adalah pasti terkenal. Ya, pasti terkenal. Sekalipun dia menempuh dengan jalur apa? Jalur instan. Ya, dia
dia mencarinya dengan jalur instan. Nah, apa itu jalur instan? Ya, apa itu jalur instan? Jalur apa? Jalur yang namanya jalur manusiawi. Manusiawi. Ya, bisa lewat apa? Ya, lewat menggunakan menghalalkan semua cara. Nah, ini dia, bisa menghalalkan semua cara. Jadi semua cara bisa dihalalkan sama dia. Ya, terkenal nggak? Terkenal. Ya, terkenal. Semua terkenal dia. Nah, tetapi kalau orang yang melalui jalur yang baik, ya ini dalam arti apa? Dia ikut proses yang baik. Ya, jadi ada proses yang baik di sana. Lalu dia sabar. Ya, sabar mengikuti proses itu. Ya, sabar mengikuti proses itu. Dan terakhir, ya, proses yang akan membuat dia dikenal. Ya, proses yang membuat dia dikenal. Ya. Dan akhirnya apa? Dia akan kokoh. Namanya akan kokoh. Ya. Kalau yang di sini, ya, dia pasti terkenal, tapi apa? Dia hanya diingat sementara. Nah, ini ibu-ibu. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara mendapatkan nama baik itu dua jalurnya ya. Nih, melalui jalur yang baik dan juga melalui jalur instan. Dua-duanya sama-sama dikenal. Tetapi hasil akhirnya berbeda. Ya, hasil akhirnya berbeda. Jadi orang yang menempuh jalur yang baik, ya kata kuncinya berproses hidupnya di situ. Ada proses yang panjang yang harus dikerjakan. Tetapi kalau dia menempuh jalur instan, ya jalur instan. Nah, itu yang saya katakan tadi, dia tidak akan dikenang untuk selamanya. Ya. Nah, lalu ini dibandingkan dengan minyak yang mahal. Minyak yang mahal itu bicara apa? Ini sebenarnya bicara kekayaan. Ya, minyak yang mahal itu sama dengan kekayaan. Karena itu di zaman dulu, ya yang namanya kekayaan itu ya salah satu itu bicara minyak di dalamnya. Minyak yang mahal, ya ini sama dengan kekayaan. Ya, sama dengan kekayaan. Jadi ternyata dikatakan dari ayat 1 ini kita mendapat kesimpulan nama yang harum itu lebih baik daripada hanya sekedar mencari kekayaan. Ya, jadi kalau kita hanya fokus untuk mencari kekayaan dalam hidup ini, ya kita nggak akan dapat prosesnya. Ya, jadi hidup kita itu siang malam hanya apa? Hanya mencari nikmat harta aja, nikmat kaya aja. Hanya mencari hal-hal yang apa? Yang bisa menyenangkan kita. Ya, hal-hal yang bisa menyenangkan kita. Nah, tetapi saudara, di dalam bagian ini rupanya pengkhotbah membandingkannya. Ya, ini kalau kita melihat ya pembahasan kita di sini, ya pembahasan yang pertama di dalam ayat 1 itu, ya ini dalam ayat 1, ya ternyata pengkhotbah itu membedakan. Jadi yang dibedakan itu yang pertama adalah nama baik itu, nah ini kalau kita buat garis besarnya ya, nama baik itu lebih penting. Lebih penting daripada apa? Daripada kekayaan. Ya, ada banyak orang hanya bersempu di sini, aku orang kaya kata kuncinya. Ya, padahal nama baiknya nggak bagus. Ya, jadi seharusnya kalau nama kita baik, kekayaan itu akan mengikuti di dalamnya. Ya, ibu-ibu ya. Jadi kekayaan itu akan mengikuti di dalamnya. Nah, ini bagian yang pertama. Nah, sekarang bagian yang kedua yang dikatakan di dalam bagian ini ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat ini. Nah, ini satu paket ini. Ya, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Ya. Jadi ini tadi yang pertama. Ya. Lalu
Yang kedua, yang ini. Nah, ini dia. Nanti kita akan dapat ya pembahasannya, nanti kita taruh di belakangan. Ya, kita lihat dulu. Nah, yang dibandingkan di sini adalah pergi ke rumah duka, ya. Ini yang pertama, ya, dengan pergi ke rumah pesta. Oke. Dikatakan di sini pergi ke rumah duka itu jauh lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Tahu rumah pesta ya, ibu-ibu ya. Ya, jadi pergi ke rumah duka berarti ini pergi melihat orang mati. Ya, kalau pergi ke rumah pesta berarti pergi melihat orang yang berbahagia. Ya. Oke, ya, jelas di sini ya. Jadi kalau kita buat di sini pergi ke rumah duka ini sama dengan apa? Pergi melihat orang meninggal. Ya, orang mati. Tapi kalau kita pergi ke rumah duka, ini sama dengan kita pergi melihat ya, melihat orang bahagia. Ya. Ya, jadi pergi ke rumah duka dengan pergi ke rumah pesta ya, pergi ke rumah pesta. Jadi pergi ke rumah duka sama dengan pergi melihat orang mati. Kalau kita pergi ke rumah pesta, pergi melihat orang bahagia, atau bisa juga dibilang pergi melihat orang senang. Orang senang. Pergi juga melihat apa? Orang menampilkan apa yang menjadi kehebatannya. Contoh. Ya, kalau kita menikahkan anak kita kan pasti itu ya, mencari makanan yang terbaik, ya enggak? Mencari makanan yang terbaik, mencari menu yang enak, ya, mencari apa lagi? Mencari masakan yang nikmat gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti pada waktu orang datang jangan kita sampai diomongin. Ya, jangan sampai kita diomongin. Tetapi ternyata di dalam bagian ini pengkhotbah itu mengontraskan ya antara rumah duka dengan rumah pesta. Ya, di rumah pesta itu benar, semua namanya di sini adalah kesenangan. Ya, tapi waktu kita pergi ke rumah duka, ya ternyata dikatakan kita tidak melihat orang yang bersenang. Ya, karena dikatakan di sana karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Jadi saya bisa menyimpulkan saudara, kalau kita pergi ke rumah duka yang kita lihat apa? Akhir cerita dari perjalanan hidupnya. Ya. Jadi akhir cerita dari apa? Dari perjalanan hidupnya. Itu yang kita lihat di sini. Jadi kalau kita ada di rumah duka itu yang kita lihat apa? Akhir cerita dari perjalanan hidupnya. Ya. Jadi apa yang sudah dia buat atau bisa dikatakan gini, atau sama dengan apa yang sudah dia kerjakan, dia ya di sini dibahas di akhir cerita. Ini sudah ending gitu. Tapi kalau di rumah pesta yang diceritakan apa? Yang diceritakan itu ada yang dibicarakan di sini adalah sukses. Ya, sukses dalam meraih segalanya. Ya, orang tuanya hebat, orang tuanya kerja ini loh. Mantennya udah gini loh. Ini udah begini loh. Nah, kalau itu pesta kawin ya. Tapi kalau pesta yang lain misalnya, pesta syukur, pesta apa, itu semuanya saudara yang diceritakan di situ adalah kehebatan kita selama kita hidup. Itu di rumah pesta. Tapi kalau kita di rumah duka,
yang diceritakan adalah akhir dari cerita hidup kita. Ya, akhir dari cerita hidup kita. Nah, kenapa Salomo mengatakan ke rumah duka itu lebih baik daripada ke rumah pesta? Karena yang mati ini, ya karena kita akan mendengarkan cerita dari orang yang sudah berjuang. Kalau yang di sini, kita masih mendengar cerita dari orang yang sedang berjuang. Ya, jadi kalau yang di sini adalah akhir cerita dari orang yang sudah berjuang. Makanya dikatakan dalam bagian ini, kenapa sampai lebih bagus pergi ke rumah duka daripada kita pergi ke rumah pesta di sini? Catatnya di sini. Jadi kalau di rumah duka itu bicara akhir daripada cerita, ya kan? Kalau di rumah pesta yang diceritakan adalah sebuah kehebatan. Ya, jadi kalau yang di rumah duka yang diceritakan adalah sebuah perjuangan yang sudah berakhir, ya, kalau di rumah pesta yang diceritakan adalah perjuangan yang sedang ditempuh. Ya. Nah, itu sebabnya ini yang pertama dia kontraskan di sini ya, di dalam ayat yang kedua ini, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ya, jadi kita perlu memperhatikannya. Ini digarisbawahi buat kita. Ya. Jadi makanya kalau kita ngelayat orang meninggal itu jangan sungkan-sungkan. Ya, cepatlah pergi ke tempat orang yang berduka daripada kita cepat pergi ke tempat orang yang sedang berbahagia. Ya, berbahagia. Banyak cerita ya, saudara. Kalau saya mendengar, ya saya pergi ke rumah duka, banyak cerita tentang perjuangan hidup. Tidak ada yang jelek lagi yang diceritakan di sana. Kalaupun ada orang yang menceritakan sebuah yang jelek, ya itu nantilah urusan nanti itu bicara kegagalan orang. Tapi saya sangat percaya sekali kalau di rumah duka itu yang diceritakan semuanya adalah baiknya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata perjuangan orang ini, level dari perjuangan dari orang yang meninggal itu sudah sampai kepada titik yang terakhir. Ya kan? Tapi kalau di rumah pesta kan enggak, masih melihat perjuangan yang berproses namanya. Ya, yang masih panjang. Ya, kadang-kadang kan kalau kita pergi ke rumah duka, kita dibuat bahagia sekali di sana. Tapi kan kita nggak tahu ya bagaimana ending daripada perjuangan hidupnya nanti. Ya, tapi kalau di rumah duka itu sudah ending. Sudah akhir dari semuanya. Akhir dari sebuah perjalanan, apa yang dibuat, apa yang dia lakukan. Oke, yang berikutnya adalah ayat yang ketiga. Ya, bersedih lebih baik daripada tertawa. Nah, ini dibalik lagi, saudara. Bersedih lebih baik katanya daripada tertawa. Ya, tertawa. Lalu alasannya adalah karena, nah ini di sini karenanya. Karena muka muram, nah ini dia muka muram membuat hati lega. Ini ibu-ibu. Nah, bersedih lebih baik katanya daripada tertawa. Kalau kita bersedih itu gara-gara apa sih? Ya, kalau kita bersedih gara-gara apa? Mungkin kita susah. Ya, mungkin kita terluka. Ya, mungkin kita terluka. Atau kita sedih mungkin karena apa? Karena kita tidak suka. Ya, kita tidak suka. Atau kalau kita bersedih itu sama dengan apa lagi? Kalau ada orang sedih itu karena apa? Karena susah, terluka, tidak suka, ya. Orang bersedih itu sama dengan apa? Apa namanya? Orang bersedih itu dia tidak bisa, ya, tidak bisa mengungkapkan, ya, mengungkapkan apa yang sedang dirasakan. Nah, ini ibu-ibu ya. Jadi tidak bisa mengungkapkan apa yang sedang dirasakan. Dalam arti dia jadi sedih luar biasa di sana. Ya. Tapi kalau kita lihat kalau orang tertawa itu, ya ini orang tertawa itu bagaimana itu orang tertawa? Ya, tertawa itu bisa karena apa? Karena dia senang. Tertawa juga bisa karena apa? Karena dia lagi error juga bisa ya. Bisa nggak orang tertawa karena error? Bisa kan? Hehehe, katanya gitu kan, lagi error saudara ya. Ya kan? Tertawa itu juga ya. Error ya.
Tertawa itu juga bukan karena senang, bukan karena error aja, tapi tertawa itu juga karena apa? Bisa juga mungkin karena karena dia bahagia, ya. Tetapi tertawa itu juga ini puncaknya. Tertawa ini juga bisa karena apa? Karena menutupi kesedihannya. Ya, makanya ekspresi wajahnya nggak bagus. Jadi dia tertawa, katanya, tapi dia tegang. Ya, kenapa itu tadi? Menutupi kesedihannya. Nah, waktu dikatakan bersedih lebih baik daripada tertawa, dikatakan di sana karena muka muram membuat hati lega. Orang yang disebut dengan bersedih, yang tadi di bagian atas ini, yang bersedih di sini, ini pasti mukanya muram. Muram sekali dia. Kenapa? Karena hatinya nggak bisa dibohongi. Tapi kalau orang tertawa, ya kalau orang tertawa itu hati masih bisa dibohongi. Ya kan? Hati masih bisa dibohongi. Ya, kita nggak tahu dia sedang sakit hati, tapi dia tertawa saja. Tapi kalau orang bersedih, saudara, dia tidak bisa menutupi ekspresinya. Ekspresi daripada apa yang ada di dalam hatinya. Makanya dikatakan, bersedih itu lebih baik daripada tertawa. Kenapa? Karena muka muram itu dengan ada ekspresi yang muram yang mencerminkan keadaan daripada hatinya itu, di sanalah dia membuat apa? Hatinya menjadi lega. Jadi seperti lepas. Seperti itu ya saudara ya. Dalam arti orang yang bersedih sebenarnya bersedih antara bersedih ekspresi bersedih dengan hati itu selaras sebenarnya dia. Ya, tetapi orang yang tertawa dengan hatinya belum tentu selaras. Ya, tapi kalau orang bersedih itu dengan hatinya itu pasti selaras. Nah, makanya inilah yang sedang ditegaskan oleh pengkhotbah dalam bagian ini di dalam ayat 3 ya. Bersedih lebih baik daripada tertawa karena muka muram membuat hati lega. Oke, sekarang bagian yang ayat 4. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah pesta. Nah, ini sebenarnya mengunci ini ya. Jadi bagian yang ke ayat 4 ini adalah kesimpulan. Ya. Kesimpulan dari apa? Dari semua hal yang dinyatakan dengan hukum terbalik. Ya, hukum terbalik. Ya, jadi hukum yang nggak sesuai dengan yang semestinya ya. Ya, nah jadi itu. Jadi disimpulkan dengan orang berhikmat. Ya, ini simpulannya adalah orang berhikmat atau kita ini orang bodoh gitu loh. Nah ini kesimpulannya dia. Jadi kita harus bisa sekarang memposisikan kita. Kita ini orang yang berhikmat atau kita ini adalah orang yang bodoh. Nah kalau kita ini orang yang berhikmat, itu tadi dibilang senang berada di rumah duka. Ini kembali ke poin yang pertama tadi ya, di bagian pembahasan ayat 1. Nah tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Ya, bersukaria atau di rumah pesta. Nah, kalau begitu, ya ini kita sudah bahas tadi ya. Jadi yang pertama tadi, pembahasan pertama, nama baik lebih penting daripada kekayaan. Ini kesimpulan kita. Lalu pembahasan yang kedua, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta dan lain sebagainya. Ini bicara apa? Ya, kedukaan, ya, kedukaan atau bersama orang berduka jauh lebih baik daripada bersama orang yang bersenang. Nah, ini kesimpulan kita di sini. Ya. Jadi ini bagian kedua yang kita lihat ya. Jadi bersama orang berduka itu jauh lebih baik daripada bersama orang yang bersenang. Jadi seharusnya kita seperti ini di bagian kedua ini ya. Ya, jadi kita harus belajar selalu bersama orang yang berduka. Ya. Saya baru ngalami ini ya. Ada mas saya kehilangan istrinya. Ya. Lalu saya datang mengunjungi ke rumahnya, ke rumah dukanya. Ya. Saya melihat saudara,
dalam apa namanya, dalam ekspresinya dia. Ya, memang dia sangat sedih sekali, dia nggak bisa menutupi kesedihannya. Lalu saya ikuti terus karena memang saya sengaja saya datang agak malam ya, datang agak malam setelah orang berpergian. Ya, jadi tinggal keluarga dan orang-orang tertentu saja di rumah itu. Ya, saya sengaja datang di sana. Nah, saya memperhatikan jeritan-jeritan ekspresinya dia. Ya, karena dia orang Jawa, dia bilang gini, "Duh, Gusti, yopo Gusti, kok," ya dalam arti kalau saya terjemahkan begini, "Ya Tuhan, kenapa Tuhan?" gitu ya. Nah, saya tahu persis dia bergumul, ya. Lalu saya suruh dia duduk, setelah dia duduk saya pijit. Ya, saya tahu dia lelah, tubuhnya juga lelah, saya pijit. Waktu saya pijit itu saudara, saya ngomong sama dia, "Ya udah, sabar. Jangan terlalu apa namanya? Jangan terlalu berlebihan." Ya, karena saya bilang karena berlebihan itu tidak baik. Terus dia mengungkapkan, "Kenapa harus dia? Kenapa bukan saya?" gitu loh. "Kenapa harus istrinya, kenapa bukan dia?" Lalu saya bilang, di sinilah saudara-saudara indahnya kita bersama dengan orang yang sedang berduka itu. Saya bilang begini, yang pertama, dia sudah selesai. Ya, Mbak itu udah selesai, istrinya itu maksud saya sudah selesai dan semua karirnya sudah selesai. Apa yang sudah dia lakukan sudah selesai. Tapi Mas belum selesai. 1000 kali Mas sudah pensiun, Mas sudah bekerja dengan melayani dengan maksimal mungkin, tapi Mas belum selesai. Makanya belum pergi, saya bilang gitu. Ya, ya tapi kenapa harus pergi katanya gitu. Ya memang harus pergi gitu. Ya, dan kita tidak bisa mengatur siapa yang lebih dahulu dan siapa yang terkemudian. Semua misteri kita itu ada di dalam apa? Di dalam Tuhan. Nah, yang kayak gini saudara. Ya, banyak sekali orang yang tidak siap kan ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya. Makanya dalam kondisi-kondisi seperti inilah kita perlu pergi ke tempat yang disebut rumah duka itu. Ya, ke rumah duka itu. Kalau kita pergi ke rumah pesta kan kita nggak bisa ngajari orang yang yang sedang berpesta kan, karena dia lebih tahu ekonominya, lebih tahu cari duitnya, lebih tahu segalanya di sana. Oke, nah jadi kesimpulannya bagaimana sekarang? Nah, ini kesimpulan atau aplikasinya apa buat kita? Ini perlu kita catat nih. Aplikasinya apa? Ya, aplikasinya adalah belajarlah Ya, belajarlah menjadi pendamping. Ya, buat mereka yang berduka. Nah, ini kita belajar nih saudara. Belajarlah menjadi pendamping buat mereka yang apa? Yang berduka. Ini penting sekali nih. Belajarlah menjadi pendamping buat mereka yang berduka. Yang kedua, yang diminta dari kita, ya, ikuti proses Tuhan yang senantiasa, ya ini yang senantiasa membuat nama kita akan dikenang banyak orang. Nih, ya, jadi kita nggak dikenal dari kehebatan kita sebenarnya. Tuhan yang memproses supaya kita dikenang banyak orang. Jadi dua ini ya, ibu-ibu, aplikasinya buat kita. Ya, jadi mungkin ini aplikasi dari poin yang kedua, lalu ini aplikasi dari poin yang pertama. Ya, jadi ikuti proses Tuhan. Jadi jangan suka yang instan, ya, jangan suka yang instan, karena instan itu tidak membuat kita jadi bahagia. Tidak, instan itu tidak membuat kita jadi dikenang orang, enggak. Ya, orang instan itu cuma cepat aja, sementara aja dikenang orang. Setelah itu dia akan habis. Ya, tapi orang yang terus bergumul dari bawah, berjalan sampai dia dipanggil Tuhan, nah itu orang-orang seperti itu yang dikenang oleh banyak orang. Jadi berbuatlah sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi ini mungkin yang menjadi penutup dari semuanya. Ya, berbuatlah sesuatu yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Oke, sampai di sini
Ibu-ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat kesempatan belajar firman. Dan sekarang Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan. Mohon ampun kalau ada dosa salah yang kami lakukan dalam hidup kami yang tidak mempermuliakan Tuhan. Dan sekarang kami mau belajar supaya hati kami boleh Tuhan jamah dan Tuhan kuduskan di dalam segala sesuatunya. Berkati Tuhan perjamuan kami, supaya semua yang kami lakukan lewat perjamuan ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam perjamuan. Kita siapkan roti. Kita siapkan cawan. Mari kita mengangkat roti ini dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengangkat roti dan cawan di hadapan-Mu. Mohon Tuhan kuduskan, supaya melalui perjamuan ini kami boleh mengingat kembali akan karya Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh senantiasa membangun roh kami di hadapan Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami terus boleh dipersekutukan dengan nama Tuhan Yesus. Kami akan makan minum dari dalamnya. Tuhan kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mengangkat roti dengar firman. Tuhan Yesus pada waktu perjamuan malam terakhir, Ia mengambil roti, memecahkannya. Lalu berkata kepada murid-muridnya, ambillah, makanlah, sebab inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Mari kita makan dari roti ini dengan mengingat akan tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk mengampuni tubuh Kristus yang sudah berkorban buat kita. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita mengangkat cawan, dengar firman Tuhan. Kemudian Ia mengambil cawan, lalu berkata kepada murid-muridnya, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Saudara, kita percaya kita ditebus oleh darah Yesus. Melalui perjamuan ini kita diingatkan lagi dengan darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib bagi kita. Kalau engkau percaya akan penebusan daripada Kristus itu, marilah kita minum dari cawan ini dengan kita mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu, kami memuji Engkau. Kami berterima kasih waktu kesempatan kami boleh dipersekutukan lewat pembelajaran Alkitab, lewat pemuritan Narwastu pada sore hari ini. Kami bersyukur juga di akhir daripada persekutuan kami boleh makan minum lewat perjamuan Tuhan, lewat perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan kuduskan kami semuanya, sehingga pada waktu kami makan minum, setelah kami makan minum dari dalamnya, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami siap memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus, dan kami juga siap untuk kami terus berada di dalam kuasa yang daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan, beri roh keberanian kepada kami, untuk kami senantiasa boleh mempermuliakan Tuhan di dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak mempermuliakan nama-Mu, biar Engkau ditinggikan di atas segalanya. Kami mengingat teman-teman yang dalam kesibukan, yang tidak bersama-sama dengan kami, Engkau melawat mereka, menjamah mereka semuanya. Mengingat kami yang ada dalam Zoom meeting ini juga, dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, biarlah Tuhan akan menolong, memberkati kami, memberikan kekuatan kepada kami semuanya, supaya kami boleh berjalan di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan, rahmat, anugerah-Mu.
Dan sekarang kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri persekutuan kita pada saat sore hari ini. Terimalah berkatnya, kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya, mulai sore hari ini kekal selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Baik, ibu-ibu, ibadah kita atau pelajaran Alkitab kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita foto dulu ya. Yes. Oke. Tuhan berkati. Ketemu lagi. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak.